Yo sahabat sektor 7 dan para manual lovers, jumpa lagi bersama Mimin di hari Sabtu ini ya guys. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan alur cerita manual limit breaker. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel sektor 7 agar tidak ketinggalan jika Mimin update video terbaru ya guys. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Mereview dari part sebelumnya, diperlihatkan bahwa Gibbon berhasil keluar dari dungeon dengan membawa Daystone dan diberikan kepada Perdana Menteri. Lalu, Gibbon disuruh kembali ke markas tim oleh Perdana Menteri karena ada yang menunggunya di sana. Dan diperlihatkan bahwa yang menunggu Gibbon adalah anggota timnya yang sudah menjadi player. Melanjutkan dari part sebelumnya, melihat anggota timnya yang menunggunya dengan kondisi pakaian yang sobek-sobek, Gibbon pun agak kaget dan menanyakan apa yang terjadi kepada mereka. Lalu, sistem pun menginfokan jika mereka bukan menjadi seorang player, akan tetapi mereka memiliki energi yang tidak diketahui dan tidak dimiliki oleh para player, dan juga masuk ke dalam kategori kekuatan baru, di mana seluruh anggota tim dan Kang Wei masuk di dalamnya. Lalu, sistem pun menginfokan jika mereka bukan menjadi seorang player, akan tetapi memiliki energi yang tidak diketahui dan tidak dimiliki oleh player, dan juga masuk ke dalam kategori kekuatan baru, di mana seluruh anggota tim dan Kang Wei termasuk di dalamnya. Mendengar hal tersebut, Gibbon agak terkejut karena anggota tim memiliki kekuatan yang mirip dengan Kang Wei. Lalu, anggota tim menyapa Gibbon dan memberinya hormat. Menanggapi hal itu, Gibbon menyuruh untuk mengistirahatkan hormatnya dan memuji mereka karena sudah bekerja dengan baik selama dia tidak ada. Mendengar hal itu, Kang Wei melompat kegirangan karena dipuji oleh Gibbon. Lalu Gibbon menanyakan kepada wakil kapten apa yang terjadi dan bagaimana mereka bisa menjadi lebih kuat selama dirinya tidak ada di sini. Wakil kapten pun menjelaskan bahwa banyak hal yang terjadi, dan diperlihatkan setelah ditinggal Gibbon masuk ke dungeon 2 bulan yang lalu, terjadi dungeon break. Kang Wei mengalahkan semua monster yang muncul dan membuat Kolonel Oh Yong kaget karena ada orang yang hebat selain kapten tim Gibbon. Rasa kagum dengan kekuatan Kang Wei, merasa terlindungi karena adanya Kang Wei, dan juga merasa frustasi karena tidak dapat melakukan apapun menjadi motivasi untuk mereka menjadi lebih kuat. Dan wakil kapten mengajak anggota tim untuk meminta mengajari mereka agar menjadi lebih kuat. Akan tetapi salah seorang anggota tim mengatakan bahwa dirinya khawatir jika Kang Wei ada sedikit dendam kepada wakil kapten dan ragu apakah Kang Wei akan mengajari mereka. Lalu wakil kapten Han Ji Won pun menyuruh untuk tidak khawatir dan memanggil Kang Wei. Dengan diwakili olehnya, dia menanyakan kepada Kang Wei apakah mereka bisa kuat seperti Kang Wei dan akan menuruti semua perintah Kang Wei agar mereka bisa menjadi lebih kuat. Sambil tersenyum, Kang Wei pun menjawab bahwa mereka bisa menjadi lebih kuat. Lalu setelah itu, para anggota tim yang dipimpin oleh Kang Wei terlihat mendaki sebuah gunung untuk berlatih. Setelah itu, mereka sampai di tempat latihan dan wakil kapten pun berujar bahwa tempat ini seperti berada di daerah terpencil yang ada di film-film kungfu. Lalu, wakil kapten Han Ji Won pun menanyakan kepada Kang Wei bahwa apa mendapatkan kekuatannya dengan cara berlatih di bawah air terjun dan hal semacamnya seperti di dalam film-film kungfu. Kang Wei pun membenarkan hal tersebut. Kemudian wakil kapten Ji Won pun melepas pakaian tentaranya dan diikuti oleh anggota tim lainnya. Bersama dengan Kang Wei, mereka berdiri di bawah air terjun. Dalam percobaan pertama, mereka tidak sanggup menahan derasnya arus air terjun. Setelah itu dilanjutkan dengan latihan bela diri, sit up di atas pohon, berburu babi hutan, memanjat tebing, dan masih banyak hal yang berhubungan dengan penguatan fisik.
Latihan tersebut diulang berkali-kali hingga pada akhirnya Wakil Kapten Han Ji-won bisa memecahkan sebuah batu dengan energi pukulannya. Itulah yang terjadi selama 2 bulan setelah Kapten Ki-bong masuk ke dalam dungeon. Lalu, Wakil Kapten Ji-won pun mengatakan kepada Ki-bong bahwa mulai sekarang bisa mengandalkan mereka. Mendengar hal itu sambil memegang pundak Han Ji-won, Ki-bong berujar bahwa selama ini selalu mengandalkan mereka, bukan hanya mulai dari sekarang, akan tetapi dari awal memang sudah begitu. Mendengar hal tersebut, seluruh anggota tim Ki-bong pun terharu dan memeluk Ki-bong. Jadi selama ditinggal Ki-bong 2 bulan untuk memasuki Dungeon Mode Chamber, para anggota tim menggunakan waktu tersebut untuk meningkatkan seluruh kekuatan bertarung dan memupuk persaudaraan tim menjadi lebih solid. Di waktu yang bersamaan dengan Ki-bong kembali, ada seseorang yang misterius di sebuah ruangan sedang membaca dokumen pribadi tentang profil Ki-bong, Yui, dan Yubin yang terjebak di dalam dungeon buatan. Belum diketahui siapakah identitasnya. Akan tetapi, dia berencana untuk menangkap Ki-bong, Yui, dan Yubin. Saat orang tersebut melihat dokumen tentang mereka bertiga, dia didatangi oleh 3 orang yang diketahui salah satunya merupakan penyihir bermata hitam. Si penyihir bermata hitam tersebut meminta maaf kepada orang misterius tersebut dan berjanji akan menangkapnya lagi. Untuk itu, mereka akan kembali ke Korea. Setelah itu berpindah di Korea bahwa ada beberapa truk tentara yang menuju ke sebuah terowongan yang diketahui bahwa di dalam salah satu truk terdapat bangkai tubuh naga api yang ingin dipindahkan. Diperlihatkan bahwa seorang tentara yang duduk di sebelah rekannya yang sedang mengemudikan truk mengantuk dan ditegur oleh rekannya yang sedang mengemudikan truk tersebut. Menanggapi hal itu, dia berujar bahwa dia tidak tahu kenapa hari ini dia merasa sangat lelah, dan juga mengungkapkan bahwa siapa yang akan mengincar bangkai naga api ini setelah perisai sudah hilang. Karena bangkai tubuh monster ini bintang 8, maka negara-negara yang kuat mencoba untuk mendapatkan sedikit bagian dari bangkai tubuh ini. Makanya harus dibawa dengan hati-hati seperti ini, ujar rekannya yang sedang mengemudi. Diperlihatkan juga bahwa pengawalannya dilakukan dengan sangat ketat. Melalui walkie-talkie, seorang tentara yang mengawal dari atas udara menaiki helikopter menyuruh truk nomor 1 untuk melewati terowongan dengan sangat cepat. Dan hal tersebut disanggupi dengan mengatakan akan berusaha untuk melewatinya dengan cepat. Akan tetapi setelah truk nomor 1 memasuki terowongan, tiba-tiba atap pintu terowongan runtuh dan menutup jalan masuk ke terowongan. Lalu dari walkie-talkie terdengar perintah untuk truk nomor 1 agar segera keluar dari terowongan. Dan truk lain diperintahkan untuk memutar balik dari terowongan. Menjawab perintah tersebut, pengemudi truk nomor 1 akan mengusahakan keluar secepat mungkin dari terowongan. Menanggapi hal itu, rekan pengemudi truk mengatakan bahwa banyak terjadi kecelakaan di terowongan sejak gerbang dibuka. Dan kini terjadi di saat penting seperti ini. Dalam kebingungannya, tiba-tiba di depan truk nomor 1 ada truk lain berhenti menghalangi jalan mereka. Melihat ada truk yang sama berhenti di depannya, mereka pun terkejut dan bingung, serta merasa aneh dan mempunyai firasat buruk. Karena menghalangi jalan, untuk jaga-jaga mereka berdua turun dari truk dan juga mencoba untuk membuka pintu belakang truk. Akan tetapi setelah pintu truk dibuka, tiba-tiba mereka berdua diberondong timah panas oleh beberapa orang, yang membuat 2 orang yang bertanggung jawab mengemudikan truk nomor 1 pindah alam. Setelah membereskan tentara yang bertanggung jawab pada truk nomor 1, salah seorang pelaku yang menembaki tadi mendengar suara walkie-talkie yang menanyakan berapa lama lagi akan keluar dari terowongan. Dia pun menjawab bahwa sekitar 2 menit lagi akan keluar dari terowongan. Dan tidak berselang lama, truk nomor 1 pun keluar dari terowongan yang dikonfirmasi oleh pengemudi helikopter.
dan mengarahkan truk nomor 1 untuk menuju ke jalan yang sudah ditentukan sebelumnya. Serta mobil lain akan segera bergabung setelah berputar menggunakan jalan lain. Lalu diperlihatkan Ibu Perdana Menteriku berjalan dan dikelilingi banyak orang setelah melakukan kuliah tamu. Dan ajudannya menginfokan bahwa jadwal selanjutnya adalah bertemu perwakilan partai di gedung DPR. Setelah itu akan ada makan malam. Akan tetapi tiba-tiba ada hal yang aneh yang dirasakan oleh Perdana Menteriku. Benar saja, tiba-tiba semua orang yang ada di sana seperti telah dihipnotis atau dikendalikan oleh seseorang. Melihat situasi itu, Perdana Menteri kaget dan panik karena ini merupakan sihir delusi. Dan melakukan kepada banyak orang, pastinya ini ulah penyihir tingkat tinggi. Dan tiba-tiba ada seorang berjubah muncul tepat di hadapan Perdana Menteri Gu yang diketahui adalah penyihir bermata hitam, yang juga merupakan master guild perisai yang bernama Park Yurim. Park Yurim pun protes kepada Perdana Menteri Gu kenapa memperlakukan guild perisai seperti itu. Menanggapi hal itu, Perdana Menteri berujar bahwa tindakan kriminal harus dihukum, mau itu guild master, Perdana Menteri, atau siapapun akan berlaku sama. Karena yang melanggar hukum maka harus dihukum. Lalu Park Yurim pun mendekati Perdana Menteri dan mengatakan bahwa dari dulu keinginannya hanya bertarung dengan Perdana Menteri yang dipanggilnya kakak. Bersamaan dengan hal tersebut, Park Yurim tiba-tiba menghilang dan sihir delusinya pun menghilang yang membuat semua orang kembali tersadar. Ajudan Perdana Menteri bertanya kepadanya apa yang terjadi, dan dengan tegas Perdana Menteri meminta ajudannya untuk membatalkan semua agendanya serta menyuruhnya untuk memanggil dan mengumpulkan semua tim keamanan sekarang. Sedangkan di tempat lain, di dalam sebuah dungeon terlihat Kipong, Kang Wei, dan anggota tim Kipong sedang membersihkan dungeon. Kipong pun memuji seluruh anggota timnya bahwa mereka sudah benar-benar berbeda karena bisa membersihkan dungeon tanpa bantuan Kipong, walaupun hanya dungeon level rendah. Akan tetapi salah seorang anggota tim menginfokan kepada Kipong bahwa mereka dipanggil ke markas besar gabungan Angkatan Darat ketiga. Kipong pun bertanya alasan kenapa mereka dipanggil. Menjawab hal tersebut, anggota tim itu mengatakan bahwa bangkai naga api telah dicuri oleh kekuatan yang tidak diketahui saat akan dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Kipong pun terkejut mendengar hal tersebut. Apakah yang akan terjadi setelahnya? Apa yang akan dibahas di markas Angkatan Darat ketiga? Nantikan kelanjutannya di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton tanpa skip-skip, dan jangan lupa untuk dukung Mimin dengan cara subscribe channel Sektor 7 serta sematkan komen jika ada kritik dan saran agar Mimin tambah berkembang ya guys. Sampai jumpa dan bye-bye.